Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing dan cerita aja terkait pengalaman saya menggunakan Google Pixel 8 dan menanggapi beberapa pertanyaan terkait HP ini. Yang pertama saya mau bahas sinyal 5G di HP Google Pixel Re-Red. Nah, ini jadi pertanyaan, kalau misalnya HP saya ini di Re-Red pakai IMEI yang HP-nya itu belum 5G, misalnya iPhone 11 atau pakai IMEI-nya HP Infinix yang memang belum 5G, apakah unit pixel saya atau pixel teman-teman bisa menangkap sinyal 5G? Nah, sekarang kita cek bareng-bareng unit saya ini pakai IMEI berapa, pakai IMEI apa gitu ya, maaf. Caranya tinggal di copy aja IMEI-nya tadi, terus dicek IMEI info. Nah, di website sini kita masukkan IMEI-nya HP kita. Oke, ini cek. Kita tunggu aja konfirmasi, lalu ya agak lama ini jaringan saya kurang menarik. Nah, ini kita cek IMEI yang digunakan untuk Re-Red di HP saya ini adalah untuk iPhone XR ya. Jadi iPhone XR itu adalah seri yang sama dengan 11 series dan memang belum 5G. Tetapi di HP ini dan beberapa HP saya lainnya, terutama Pixel 7 series ya, Pixel 7, 7A, 8A, itu hampir semuanya di-rewrite pakai unit yang memang belum 5G dan bisa menangkap sinyal 5G di Indonesia. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya beli Pixel Re-Red, lah nanti saya nggak dapat sinyal 5G dong, percuma gitu. Padahal di daerah teman-teman sudah bisa menangkap sinyal 5G dengan baik. Nah, teman-teman bisa cek nih di video short ya, short yang ada di channel saya. Saya udah share kemarin waktu saya di Surabaya. Nah, di Surabaya itu saya dapat sinyal 5G cukup mudah karena jangkauannya cukup luas ya. Nah, ini teman-teman bisa cek. Untuk speednya menggunakan operator Telkomsel lumayan kenceng, ya sekitar segini ya. Padahal kalau di Semarang di jam-jam malam 4G aja segini. Ya, tetapi ya udahlah daripada nggak ada kan 5G-nya di Indonesia. Dan di Semarang belum merata ya untuk jaringan 5G-nya, jadi hanya di beberapa titik saja. Kalau Tri atau Indosat, kan udah merger tuh dua operator itu, jadi sekarang sinyalnya pakai Indosat. Di tempat saya di daerah UNES Gunung Pati ini sudah 5G teman-teman, tapi speednya ya masih 5G ala-ala lah ya, belum bisa 5G beneran. Nah, kita cek sekarang ini pakai WiFi dulu deh, speed test buat bandingin ya. Ini ngetes sinyal 4G-nya dulu di Google Pixel. Ini menggunakan Indosat HiFi, Wi-Fi-nya sekitar mungkin 15 atau berapa Mbps lah, mentok-mentok segini aja karena paketnya memang ngambilnya yang segini. Nah, sekarang udah tahu, kita cek yang pakai Telkomsel. Kita coba lagi. Nah, nih. Jaringan Telkomsel ini 4G LTE. Ini speednya hampir sama dengan 5G yang saya dapatkan di Surabaya. Jadi buat teman-teman yang pengen banget 5G tuh menurut saya speednya ya segitu-segitu aja, masih belum sampai peak atau puncaknya seperti yang di negara-negara kayak Singapura, China kayak gitu ya. Waktu saya di China waktu itu menggunakan sinyal 5G-nya itu lumayan kencang tapi belum yang sampai mentok. Ya belum di atas 150 Mbps karena mungkin saya pakai eSIM ya, eSIM travel gitu, bukan pakai jaringan operator lokal. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, IMEI Red walaupun IMEI yang digunakan bukan HP 5G, tapi tetap bisa dipakai di sini. 5G-nya bisa nyantol. Selanjutnya terkait dengan tema, paket tema yang ada di Android 16 patch November ya, Pixel Drop kemarin ada fitur paket tema. Ada yang bingung, kok punya saya ada, kok punya teman-teman belum ada, kok punya yang lain sudah ada. Nah, ini sebenarnya terpisah ya, jadi nggak ada yang memang dapat update patch November itu langsung keinstall, terutama mungkin di Pixel 9 ke atas, ada yang terinstall secara terpisah. Nah, kemarin saya harus cek di Play Store. Teman-teman kalau misalnya habis update OS atau patch bulanan atau security patch, rajin-rajin buka Play Store. Pack tema, kemarin namanya ini. Kemarin ya. Nah, ini nih. Ini ya, jadi akan ada update ini, teman-teman nggak usah nyari pack tema gitu ya, nanti teman-teman cek update
aplikasi apa aja yang update nanti akan nongol sendiri dia. Nah, ini di sini udah terinstall secara otomatis kemarin setelah saya cek update. Cek update-nya bagaimana? Kelola aplikasi. Nah, di sini akan memeriksa update. Nah, yang kayak gini-gini, teman-teman rajin-rajin aja. Biasanya fitur-fitur baru itu akan diinkludkan ke update terpisah di aplikasi yang ada di Play Store. Jadi nggak langsung dari, terutama HP-HP seri Pixel yang lama-lama, nggak langsung dari update tes keamanannya. Jadi seperti itu buat teman-teman yang bingung. Hal-hal menarik apa yang ada di Google Pixel yang saya temukan ya akhir-akhir ini, saya lagi nyoba-nyoba. Sebenarnya Pixel tuh sepowerful apa sih? Nah, yang pertama tuh ketika teman-teman menggunakan tombol power ini sebagai Google Assistant, ini akan ada semacam getaran yang menarik ketika ditekan agak lama. Nah, layarnya juga ada animasi kayak gitu ya. Dia akan membuka Gemini. Nah, ini teman-teman bisa ngomong langsung, juga bisa bagikan layar dengan fitur live. Nah, nanti teman-teman kalau bagikan layar dengan fitur live, misalnya teman-teman lagi browsing, boleh di aplikasi apapun ya. Misalnya nih, saya pakai mana ya? Nah, ini nih Menteri Kesehatan nih gini-gini. Kita coba aja. Nah, bagi layar dengan fitur live. Oke, tolong analisa yang ada di layar saya, Gemini. Baik, saya lihat di layar Anda ada sebuah berita dari Tempo.com dengan judul Menteri Kesehatan, Rumah Sakit tak boleh tolak pasien darurat meski tanpa KTP. Apakah ada pertanyaan khusus tentang berita ini yang ingin Anda tanyakan? Apakah kamu bisa mencari sumber berita yang lebih lengkap dan detail terkait berita ini? Tentu saja, saya akan bantu Anda mencari sumber berita yang lebih lengkap dan detail terkait berita ini. Mohon tunggu sebentar. Wow, keren ya teman-teman. Berhenti berbagi. Gemininya kita matikan dulu. Nah, jadi ada animasi-animasi kecil di sini yang menurut saya makin menarik. Nih, bisa nyantol di sini. Begitu juga dengan Google Map. Ini saya sharingnya random ya teman-teman, nggak terstruktur karena ya ngikutin apa yang saya temukan juga random. Misalnya teman-teman mau pergi ke sini nih, contoh rute jalan. Better Hope mungkin tutup pada saat Anda tiba. Nah, teman-teman kayak gini ini, atau close. Nah, di atas ini ada logo dari aplikasi Google Map. Jadi dia nggak benar-benar close ataupun tutup. Tinggal tekan aja, nah dia langsung ada notif lagi. Jadi perubahan-perubahan kecil ini tuh menurut saya semakin ditambahin pelan-pelan. Cuman karena kadang kita juga nggak sadar ada fitur itu yang ditambahkan dan kita nggak rajin baca patch note yang ada di websitenya Google, ya sudah kadang fitur-fitur kayak gini malah nggak kepake. Ya. Nggak kepake bukan karena kita nggak butuh, tapi karena kita nggak tahu aja. Ya, jadi ini tetap ada pengarahannya, kita sampai di berapa persen perjalanan kita gitu-gitu ya. Ya, pokoknya ini terkait dengan navigasi. Oke. Nah, kemarin ada yang tanya juga terkait pengecasan baterai, terkait pengecasan yang ini nih. Kesehatan baterai, pengoptimalan. Nah, ini pengisian daya adaptif dan batas hingga 80%. Nah, semalam saya coba ini ya, batasi hingga 80% itu bekerja dengan baik. Jadi waktu saya bangun pagi-pagi itu colokan charger masih nempel di sini dan baterainya enggak 80% sih, di atas 90, kayaknya 93, tapi enggak penuh. Padahal kalau dihitung-hitung biasanya saya nyolokin charger jam 4 pagi, jam setengah 6 itu udah penuh, tapi itu dari malam sampai pagi baterainya nggak penuh. Nah, mungkin fitur ini bisa berjalan dengan optimal atau normal di device saya, bisa juga nggak berjalan dengan normal di device yang lain. Saya nggak tahu penyebabnya apa, karena saya juga pernah mengalami atau sering mengalami juga fitur-fitur yang loh kok di teman-teman sudah ada, tapi kok di saya malah nggak bekerja dengan baik. Jadi saya nggak tahu penyebabnya karena faktor internal HP-nya atau memang fiturnya belum optimal ke seluruh pengguna. Ya kita tunggu aja patch update berikutnya. Kalau misalnya ada apa-apa nggak usah bingung, karena Pixel rata-rata umurnya tuh masih cukup panjang. Berikutnya dari patch yang terbaru ini, saya ngerasain untuk hasil Gcam-nya udah nggak sepucat yang kemarin teman-teman, nggak sepucat yang patch
di Oktober, terutama untuk Pixel 8 ini ya. Waktu di Oktober itu saya ngerasain kok perasaan Gcam nggak kayak gini deh, Google kamera nggak kayak gini. Jadi waktu setelah update November saya ngerasain, nah ini nih Gcam tuh harusnya kayak gini, detail warnanya agak sedikit pop ya, ya pop up lah, agak bukan satu rated sih, tapi keluar gitu dari objek-objek itu, nggak pucat, nggak netral banget gitu. Ya, kurang lebih itu dulu ya teman-teman yang bisa saya share atau saya bagikan terkait dengan Google Pixel 8 dan patch update di bulan November. Teman-teman sharing aja, ada fitur apa aja yang teman-teman temukan di update terbaru ini dan di HP kalian. Apakah sudah bekerja dengan baik atau ada yang belum menerima beberapa update. Ya, sharing aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.